kembali lagi di PMI Kebumen Podcast. Podcast kali ini podcastnya rame-rame lagi. Bareng ada Fajar, halo, terus ada Jipan, ada yang paling sakit ada kalian, ada yang paling wow ada Arum, Arum, ada Volkan. Ada Volkan. Cuma satu kan, nggak khawatir kan? Ya itu. tapi ketahuan yang lain ya mas. Ini nih saksi hidupnya masih ada. Ada Volkan dan ini ada Mbak Viva. Staffnya PMI Kebumen dan ini ada Selamat guys. Iya. Tapi belum bersinar ya masih aja. Baik. Teman-teman ini kenalin relawan PMI Kabupaten Kebumen. Ya udah nggak asing, mungkin banyak menemui di postingan-postingan medsos. Terus kemudian ini ada juga Mbak Viva. Kita di sini berkumpul bahas sekedar berbincang, bersharing karena kita sudah penanganan respon kebencanaan kemarin selama 2 hari yang akibat dari hujan lebat di Sabtu sore ya. Sabtu sore itu. Iya, Sabtu sore tanggal 9 sampai dini hari itu hujan lebat yang mengakibatkan sejumlah kejadian bencana alam, baik itu tanah longsor, pohon tumbang, kemudian ada juga apalagi banjir gitu. Banyak sekali respon yang dilakukan oleh PMI Kabupaten Kebumen tentunya dengan melibatkan relawan-relawan ini. Apa aja sih yang sudah dilakukan oleh PMI Kebumen dalam upaya penanganan kebencanaan tersebut, nanti kita akan bahas. Karena ada satu hal yang menarik ketika teman-teman relawan ini yang langsung terjun di lapangan gitu. Jadi mereka tuh yang benar-benar kena gitu selama penanganan tersebut gitu. Mungkin teman-teman bisa lihat di medsos, kita akan bincang lanjut bersama relawan yang udah penanganan kebencanaan selama 2 hari kemarin. Baik, kita mulai teman-teman. Tegang banget sih, kayak mau apa? Baik teman-teman, kemarin hujan lebat yang mengakibatkan kebencanaan di Kabupaten Kebumen sejak Sabtu sore itu, mendengar petir dimulai sejak sore yang berpimpin gitu. Bagaimana nih? Apakah sudah was-was terlebih dahulu sejak hujan itu gitu dari staff gitu, apalagi di penanggulangan bencana gitu? Gimana? Ada was-was terlebih dahulu atau ada was-was pada udah ada alarm dari Pak Ketua gitu untuk standby gitu, relawan staff semuanya gitu? Gimana pada saat itu? Kalau was-wasnya itu sebenarnya sudah sejak apel itu ya. Sejak apel kesiapsiagaan bencana itu waktu itu di Kalideres ya, di Kalideres di Selintang. Nah ini juga orang-orangnya di sini. Nah itu saya melihat langit itu udah was-was itu karena waktu perjalanan pulang juga sudah gerimis, cuacanya sudah nggak kondusif sebenarnya. Nah itu dalam perjalanan yang kita di tengah jalan juga harus balik lagi gitu ya pada saat tragedi itu ya. Udah lumayan was-was karena kondisi langit sudah tidak bersahabat gitu kan. Nah takutnya karena sudah beberapa kejadian juga setelah apel siaga, nah itu biasanya ada bingkisan gitu dari Gusti Allah gitu ya. Nah ada bingkisan dari Tuhan dan apa ya, dilalah gitu di hari Sabtunya, selang 1 hari setelah itu juga mendungnya juga lumayan, dan ternyata hujan itu tidak hanya di hari setelah apel itu, tapi hari Sabtu itu malah lebih dahsyat lagi, hujan di beberapa titik di Kebumen, kemudian terjadi juga beberapa pohon tumbang dan tanah longsor di beberapa kecamatan kayak gitu. Nah yang paling ekstrim memang waktu hari Sabtu malam itu, malam Minggu ya. Jadi malam Mingguan mungkin ini jomblo yang nggak jadi kencang gitu ya. Karena begitu hujan harus udah langsung ada komando suruh merapat gitu. Yang pokoknya yang slow merapat, yang nggak slow ya diselo-seloin buat merapat gitu ya. Maksudnya udah hangat ini hujannya semakin deras, tambah mati lampu. Terus hujan bedek-bedek. Ya guntur di mana-mana itu. Sambil mantau grup, aduh ini saya merapat ke markas daerah juga belum kondusif ya, karena juga selain anak saya yang di sini juga yang di rumah perlu dikondisikan dulu gitu. Nah jadi setelah sudah aman yang di rumah baru saya ke sini. Ternyata sudah ada beberapa teman yang memang sudah meluncur ke
lokasi. Waktu itu di lokasi pertama di Karanganyar ya, di Karanganyar. Area Bungkot juga airnya lumayan gitu ya, lumayan. Jadi ada relawan juga yang monitoring nih, keliling-keliling, maksudnya yang mana yang memang perlu penanganan. Nah di dekat PMI sendiri itu di Jalan Pemuda waktu itu juga pohon tumbang ya yang menghalangi jalan dan menimpa motor. Ini eman-eman motornya, eman-eman pohonnya gitu. Nah itu juga butuh penanganan gitu. Nah terus di beberapa titik akhirnya kita nyebar relawan. Jadi siapa yang di titik mana, kemudian berapa orang di titik mana itu untuk penanganan awal dulu. Nah, terus menyusul kejadian malam itu laporan dari Mas Slem juga ya. Nah, itu ada kejadian longsor nih di Jemur. Nah, kita personilnya masih minim nih. Siapa nih yang bisa dimobilisasi? Nah, ini tak teleponin itu, telepon siapa. Dan saya juga waktu itu masih persiapan juga untuk mobilisasi relawan di esok harinya, hari pahlawan itu masih kosong juga. Ini jadi pencarian personel selain untuk di malam itu juga buat besok sama besoknya lagi. Nah, belum yang untuk kebutuhan fasilitator gitu ya. Ini sambil ngejrah gitu, ini siapa yang bisa ditugaskan. Nah, jadi sementara seadanya orang dulu, kemudian kemarin juga ada tambahan personel dari IEA, ya terima kasih buat Mas Titis dan kawan-kawan yang waktu malam itu juga ikut bergabung. Nah itu ikut terjun ke lapangan sama standby. IEA apa? Indonesia Escorting Ambulan. Nah itu yang ngawal ambulan lah. Karena pas malam itu juga ada yang minta pelayanan ambulan karena kepleset, karena berdiri genteng. Terus ada yang di mana itu yang Yuda sama si Aromuna yang di Giripurno itu juga butuh pelayanan darurat karena yang kita tangankan sebenarnya kemanusiaan dulu gitu ya. Nah itu ada permintaan di malam itu. Dan mungkin kemarin juga ada yang pada nginep di sini ya. Sampai nginep ya malam Sampai ini karena penanganan itu sampai dini hari. Sampai subuh. 4:30 itu baru pulang gitu. Selesai penanganan. Baru pulang ke markas gitu. Nah, mereka istirahat. Nah, paginya udah apel lagi gitu. Hari pahlawan kan. Apel hari pahlawan, apel yang pelayanan hari pahlawan juga. Jadi relawan juga ada apel. Terus kemudian di pendopo juga ada apel. Nah ini sementara petugas beri dulu semuanya di apel. Setelah selesai apel, pengkondisian lagi di sini, kemudian bagi tugas kamu yang kemana, termasuk staffnya, staff dikumpulin semua kan. Kemarin kita rapat koordinasi jam sekian. Nah ditunggu oleh pengurus, akhirnya juga ada arahan untuk pengurus dan staff itu dibagi di beberapa daerah untuk distribusi bantuan. Mobilisasinya padat banget ya. Ini lebih dari jam sampainya sih. Ini 25 jam atau 26 jam. Pegawai nonstop nih mereka. Iya, ini semua ini. Saya sampai nunggu itu jam 12 kurang 7 menit. Itu akhirnya saya pulang gitu ya, karena kita bergantian juga dengan Pak Kasih gitu. Udah saya pulang dulu, akhirnya teman-teman dikondisikan sama Pak Kasih. Ini tadi disebutin mulai dari hujan pagi apel ya, terus kemudian ada kejadian gitu malam hari gitu. Ini teman-teman memang langsung ke lapangan terjun gitu. Ini orang-orang ini ya. Kebetulan ada yang memang standby di markas, Iya. ada yang dari rumah merapat OTW gitu kan. Nah itu secara bergantian gitu kan. Udah dapat callingan itu. Oh ya. OTW. Kalau saya udah Ada yang nyanyi mata lebo nanti gitu. Gimana guys selama penanganan di lapangan? Siapa yang menangani pohon tumbang di sini? Yang malam hari itu yang di Jalan Pemuda yang tertimpa Upi, yang Upi itu BPBD ada. apa ya? kalau saya yang di Karanganyar, Yang di Karanganyar. kan lihat Banjir. pohon tumbang dulu. Yang pertama itu kan pohon tumbang, lihat di grup posko itu kan ada pohon tumbang itu. Pohon tumbang kirain ya cuma diameter 1 meter kan. Sampai lokasi sudah lampunya mati, listrik mati, terus ternyata pohonnya itu diameter 2,5 kayaknya besar banget, pohon beringin. Mantap. Sensornya ya. Dan merobohkan rumah. Rumahnya ada berapa itu? Kalau rumah itu yang intinya satu, tapi yang ke garasi itu satu juga. Tapi alhamdulillah mobilnya aman.
Nggak ada korban jiwa. Nggak ada. Terus membantu evakuasi. Membantu evakuasi sampai Berapa lama itu penanganan? penanganan saya jam 8:30 sampai jam 10 ya itu nebang pohon. Lumayan. Dari terang sampai hujan lagi sampai turun-turun udah banjir selutut lebih. Turun dari pohon itu sudah selutut lebih. Hujan lagi. Iya, banjir di Karanganyar itu tempat apa ya namanya desanya? Panjatan. Panjatan. Nah, di situ. Memang berpajatan. Jadi awal gini Mbak, terkait pas malam itu kan, Ya. saya memang posisi piket. Oh, kalau di piket. Ya, ini saya 2 hari nih piket berturut-turut. Saya dipaksa. Sampai Pagi kita sore malam Ya. guys. itu yang bener yang pikir siapa ya? Setelah apel resepsi di Garis Lintang, piketnya Mas Huda saya suruh gantiin piket siang. Terus Sabtu ini baru pulang dari Bali kan kemarin. Iya, Dan perjalanan. alhamdulillahnya belum sempat pulang. Jadi malamnya ikut evakuasi juga. Ini sama Pak Iya, Daya. perjalanan. Saya juga pas gantiin piket siang. Dan malam sebelum hujan kan angin ya itu. Bukan cuma hujan lebat tapi kan disertai angin kan. Nah itu yang menyebabkan memang beberapa tempat itu pohon tumbang lah. Termasuk di PMI kita persiapan posisi lampu padam, lah ini juga bermasalah. Genset PMI itu salah satunya kan nggak otomatis nyala. Akhirnya kan kita nyariin sensor juga, nyiapin sensor untuk berangkat lah. Karena laporan pertama yang masuk itu di Karanganyar, dari posko ngubungin orang yang mengirim berita itu, akhirnya minta pertolongan juga. Selanjutnya saya, Mas Fajar sama Mas Dadang langsung OTW ke sana. Itu belum instruksi dari staff, cuman kita memang inisiatif karena ada permintaan bantuan gitu. Akhirnya kita berangkat bawa sensor 2 siapan. Nah setelah sampai Karanganyar, belum sampai Karanganyar, sampai Seruang ada info pohon jatuh di depan apotek Lukulo. Nah kita kan nggak mungkin balik ya karena juga jalannya memang di jalan itu macet, terus terhalang ya air hujan dan angin. Akhirnya kita tetap lanjut ke Karanganyar. Kita evakuasi di sana. Ya itu yang dijelaskan tadi, memang pohonnya itu wah lumayan, diameternya lumayan. Dipeluk 2 Iya, orang. 2 orang juga. Itu juga pohon beringin kan. Itu yang susah itu pohon Isu beringin. yuk nang rumah nandur pohon beringin gitu. Di samping jalan, samping itu jalan, memang tapi pohon memang tinggi banget. samping jalan ya. Iya, jadi memang susah evakuasinya seperti itu. Soalnya banyak kayak ranting-ranting itu lah, itu yang sama kabel masalah. listriknya putus juga sampai menimpa kabel. Iya, gitu. Lah kita nggak tahu lagi evakuasi pohon tumbang, nggak kerasa itu karena semua fokus ke pohon tumbang kan, karena itu menimpa 2 rumah, yang satu memang rumah kosong. Lah, tiba-tiba kok nggak kerasa itu debit air naik gitu. Debit air naik, lah dari keterangan babinsanya itu hampir 10 tahun itu di situ nggak pernah banjir. Nah, otomatis kan itu jadi PR kita kan sebagai relawan. Akhirnya untuk penanganan pohon tumbang kita fokus dibantu Damkar Mako Gombong itu ya. Nah, setelah itu saya inisiatif kan karena mengingat itu banjir di situ dan beberapa rumah sudah terendam, itu hampir satu lutut itu udah masuk rumah itu. Makanya saya terus hubungin Bang Jamal selaku staf yang bersangkutan. Akhirnya suruh asesmen di sekitar situ. Assessment saya Farhan itu datang nyusul sama Dadang. Saya assessment ke wilayah Puskesmas. Kita cari tempat mungkin untuk evakuasi sementara. Alhamdulillah Puskesmas Karanganyar itu airnya itu nggak masuk. Ya, itu bisa jadi tempat untuk nanti evakuasi itu. Nah, selanjutnya kita komunikasi dengan Pak Babinsa situ. Ya, Pak Babinsa ini koordinasi dengan grup kades Karanganyar, itu nggak ada yang respon. Kok bisa gitu loh? Mana kan? Itu makanya jadi Pak Babinsa bilang, wah ini perlu ada pembinaan ini untuk kades terkait nanti jika ada bencana. Beneran Mbak, malam itu saya inisiatif jangan sampai kita langsung pindah ke Jemur kan, pas waktu itu ada info. Iya, langsung. Pindah menjemur apa nanti gitu kan? Oh di sini kita tanggung jawab di sini dulu. Wong ini kan masih banjir baru naik kan. Belum tahu evakuasi, kita sempat butuh evakuasi enggak gitu loh sama Dadang itu. Aman Mas, aman gitu loh. Nah akhirnya sudah selesai di situ, kita lanjut ke
evakuasi yang di Desa Pancatan itu banjir juga di sana karena tanggul jebol. Dorong mobil. Nah ini Nah, ini ada video yang keren juga. Kalian dorong mobil damkar tuh piye tuh dah. Piye dorong piye gitu. ya, jadi Bisa gitu. gini ceritanya. Gimana? Ya setelah pas penanganan di situ kita putuskan dengan damkar Mako Gombong untuk evakuasi pohon tumbang itu sementara kita pending dulu karena lokasinya yang nggak memungkinkan banjir, penerangan juga kurang banget, minim penerangan. Akhirnya kita geser ke Desa Pancatan, kita evakuasi di sana. Lah dibilang untuk jalurnya dari sebelah timur alun-alun Karanganyar katanya bisa langsung ke barat gitu loh. Akhirnya kita itu ya untungnya kita yang di belakang mobil itu mobil damkar mobil damkar nggak di depannya gitu kan. Lah udah mau masuk jalan utama air kok naik gitu loh. Ya bukan air yang naik ya kita yang turun gitu loh karena jalannya kan memang cekung gitu kan. Kita yang turun rasa itu wah tambah tinggi. Nah tiba-tiba kok mobil damkar depan mobil ini Granite PMI ya macet mogok gitu loh. Mogok berhenti nggak tahu kenapa. Akhirnya orangnya itu pada turun kan, petugas dari itu damkar Gombong turun akhirnya dorong. Lah kita yang di belakang itu yang mas ya depan berhenti kita nggak bisa maju. Mundur nggak mungkin mundur gitu loh. Akhirnya kita dorong ya itulah baru pertama kali ya. Dorong mobil damkar. Iya. Isinya air. Pas waktu itu masih ada airnya. Penuh, masih ada airnya. Makanya kita udah capek jalan melawan arus ditambah dorong mobil itu ya capeknya udah double lah. Udah 2 hari berturut-turut kan ya itu semangatnya mungkin kita sebagai relawan jadi bantu sama warga situ juga. Akhirnya kita bisa dorong mobil itu sampai ke tempat yang aman gitu loh. Dan alhamdulillah mobil kita di belakang nggak sampai mati lah. Terus itu sepatu boot kendang tuh. Itu. Bukan. Ya balik sepatu bootnya. Bukan. Nah itu sepatu boot saya kan ya. Lah itu kan saya taruh di kita lagi megang lah ngopi lah, disediain kopi sama warga di jembatan Bruk itu jembatan kecil itu. Nah pas saya tinggal ambil HP kok tiba-tiba ke sepatu kok gani satu itu loh. Yang satu mungkin itu jatuh. Lah posisi jatuh itu bawah itu selokan mbak, selokan dan itu arus utama dari luapan air sungai itu. Jadi iya nggak tahu bisa jadi kali ini di mana itu suatu itu cuma satu nggak kembali. Saya sudah laporan juga nggak ketemu mbak. Kamu tiba nggak kerasa? Nggak tahu soalnya tertaruh gitu loh, nggak saya pegang. Yang dipakai aja ini, motornya aja hilang. Yang saya pakai motornya juga entah di mana gitu loh. Pas kita evakuasi di Desa Pancatan, pokoknya wis yang penting jalan kita fokus ke masyarakat dulu yang mau kita evakuasi. Iya benar. Itu yang evakuasi lansia itu di Pancatan. Iya itu Pancatan. Emang ada lansia itu yang Ada. nenek-nenek kan? Nenek-nenek 2 sama kakeknya 1. Yang nenek-nenek ini memang lagi sakit sama kakeknya juga lagi sakit. Ya karena posisi tidur kalau nggak salah ya, lagi tiduran gitu Betul. nenek-neneknya ya. Iya, lagi tidur. Tapi selamat mas, nggak. Ya untuk evakuasinya kan karena instruksi dari Bu Camat ya, alhamdulillah pada malam itu Bu Camat Karanganyar juga langsung terjun ke lokasi. Kita dibantu Pak Santoso, dulu pengurus PMI juga katanya itu. Terus kita memang soalnya saya minta data sama Pak Babinsa untuk penanganan yang minta bantuan itu belum ada. Akhirnya Pak Santoso ngobrol dengan Bu Camat, katanya di Desa Pancatan itu ada beberapa warga yang minta dimobilisasi, yaitu lansia sama anak kecil. Balita itu kan. Akhirnya kita dengan Mako Gombong itu berangkat motornya ke sana. Nah, cuman yaitu anggota dari Mako Gombong fokus ngurusin mobilnya sendiri, kita berangkat dulu dengan beberapa relawan dan dibantu juga dari sana. Begitu. Kita evakuasi, dibantu warga sana. Memang betul Mbak, itu lokasi dulunya tanggul yang jebol dulu. Waktu kemarin jebol lagi. Jadi satu wilayah dusun berarti ini rumah, depannya itu sungai, tanggulnya itu buka. Jadi harusnya memang pol, kencengnya itu Mbak.
sampai memang kita nggak dibantu warga sekitar ya. Soalnya relawan pas waktu itu cuma 3 orang, 4 orang, 5 orang sama Pak Santoso itu. Kalau kita nggak dibantu warga, nggak mungkin kita bisa sampai nyeberangi arus yang kenceng itu sampai ke rumah-rumah warga, nggak mungkin. Nah, kita utamakan yaitu lansia yang itulah. Terus untuk suaminya ikut bantu dorong perahu gitu kan. Nah, kita ke satu rumah sampai saya juga dibilang, Mas di situ ada pagar Mas. Pagar apa Pak? Itu memang dalam banget Pak. Pagar itu sampai kerendam. Gapura pun sampai kerendam sampai nggak kelihatan. Sampai nggak kelihatan. Ketabrak enggak? Gapura. Ya itu cuman kami aja sih. Memang nek ini dibuat di bawah memang ya beberapa ada setan-setan kecil lah. Ya mungkin paku apa gitu. Pokoknya wis kalau pakai sepatu boot kan nggak mungkin ya Mbak evakuasi kayak gitu. Soalnya kan lumpur juga kan, itu lumpur yang nutupi itu juga Mbak. Itu nggak mungkin. Saya pengalaman pertama kali Mbak, saya evakuasi merasakan memang sampai masuk ke rumah warga yang terendam air itu kan, wah memang ya merasakan nek sumpama ini terjadi sama saya ya aduh sangat sedih gitu kan, apalagi di situ wah nenek-nenek balita nggak, aduh kasihan banget. Itu dievakuasi di mana Mas? Nah, untuk evakuasi awal itu kata Pak Santoso ngobrol dengan Bu Camat itu rencana mau dibawa ke pendopo Karanganyar. Ya, pendopo Kecamatan Karanganyar. Cuman air di sana boleh udah naik dan mobil nggak bisa masuk. Akhirnya kan kalau untuk perahu karet segala macam malah susah ya. Akhirnya kita numpang di Kelurahan Karanganyar, dan dari pihak Pemdes Karanganyar juga alhamdulillah open kepada kita untuk membantu menyediakan tempat minum dan segala macam lah. Pokoknya nanti koordinasinya langsung dengan Bu Camat seperti itu. Kita cuman sampai Kelurahan Karanganyar, kita nurunin itu lansia dan anak-anak. Setelah itu kita langsung lanjut evakuasi lagi. Kita asesmen lagi ke lokasi Desa Panjatan. Masih Ya. di area situ. Masih di area situ. Alhamdulillah yang kedua, asesmen kedua sudah cukup, nggak ada yang minta evakuasi lagi. Akhirnya kita sementara istirahat dulu. Istirahat bareng BPBD nyusul bawa 1 perahu fiber. Tuh, kita lanjut ke lokasi Adimulyo. Suruh standby di kecamatan Adimulyo. Katanya nunggu instruksi dari Pusdalop. Kita bersih dengan Pusdalop karena di Adimulyo Sidomukti itu ada banjir dan seseorang itu ada minta evakuasi gitu loh. Cuman permasalahannya kita kendaraannya itu susah masuk ke akses sana. Sudah terkepung sama banjir. Iya, sudah terkepung banjir. Iya. Akhirnya kita kan standby di kecamatan. Ini nggak mungkin Bang, ini. Nah, terus pas kita masih nunggu informasi itu dari Pusdalop, katanya orang itu sudah terevakuasi ke tempat yang aman lah gitulah. Akhirnya kita dengan BPBD waktu itu ya memutuskan ya sudah kita istirahat dulu, balik kanan kita balik ke Pasar Karanganyar bareng sama anggota Damkar Gombong waktu itu ya. Terus pada pulang ke Gombong mungkin ganti kendaraan karena kendaraan mogok sih nggak bakal bisa jalan lagi gitu loh. Pokoknya ditinggal lah itu kendaraannya, ditinggal, ganti kendaraan, evakuasi yang lain karena waktu itu juga Gombong Sempor juga banyak juga kan yang itu. Kita paling evakuasi sampai situ, setelah itu kita balik ke markas. Jam setengah malam. Jam berapa itu malam? Malam itu jam setengah 2, jam 1.22 baru balik ke markas. Iya, itu yang saya Mas Fajar sama Mas Dadang dibantu sama Farhan sama Maulana Nara itu nyusul ke situ. Terus yang dijemur itu masih lanjut lagi. Nah, ya setelah kalian evac nih selesai di Karanganyar, info masuk dijemur siapa yang lebih dulu masukin info nih ke posko? Oh, selain kamu info dari mana? Selain gimana kronologi pada saat itu? Kronologi saya itu, saya udah jadi korban terlebih dahulu. Saya pulang. Saya jadi korban dulu. Saya pulang dari markas itu maghrib. Kemarin di jalan hujan gede, mati lampu. Nah, itu kurang lebih ya 2 menitan lagi lah.
motor saya 2 menit. dua menitan lagi nyampe rumah lah kok glek mati hampir setengah jam kemudian nggak bawa kunci cadangannya bawa. Nah ini yang buat nyopot nggak ada ya, cuma plok-plokannya itu cabut selang sampai kurang lebih setengah jam baru bisa pulang. Ya udah pulangnya setengah menit lagi harusnya nyampe rumah harusnya. Terus nggak harus, jadinya ada kalen bahasa Indonesia kalen apa? irigasi tapi yang alam bukan Oh iya. ya. Nah itu airnya naik padahal cuma sedikit paling hanya 2 meteran lah, 2 meteran itu motor kan lewat arus langsung glek mati lagi. Ya udah keputusan saya dorong. 2 kali berarti ya motor punah Ya dorong sendiri. dorong ya yang harusnya 2 menit sampai 5 menitan lebih. Habis itu kan di rumah saya itu ada jat ya, bukan rumah sih, di lingkungan itu pengajian pemuda. Nah saya di situ pulang ngecas sampai sedikit sebentar mandi mau makan nasi di rumah udah habis, sayur udah habis, kakek makan maring apa ini pengajian di situ pasti ada makanan. Iya lapar. Terus Wah berangkat gitu. Nah saya sama kiai saya yang kiai kampung disuruh buat ngurusi tamu-tamu yang pengurus IPEK. Nah itu IPEK itu Ikatan Pemuda Pemudi Kalitringo. Nah, yang pengurusnya suruh masuk, suruh macet dulu dan sebagainya. Nah, macet tuh, ya, macet tuh. Dihukum ya nggak pulang jadi habis. Nah setelah itu udah mulai jam 8 mulai MC naik udah apa ya acara mulai lah kayak biasa. Nah Kiai datang terus setelah itu yang ikut Destana itu pengurusnya ada yang ikut Destana. Ya bilang longsor terjadi longsor di Lengkong, rumahnya siapa itu belum jelas itu rumahnya siapa, belum jelas. Intinya di Lengkong RW 2 RT 5 itu belum jelas. Selanjutnya Pak Lurah sambutan turun udah dijemput sama pengurus desa perangkat desa ke situ. Kan motor saya belum sembuh. Masih penyakitan. Ya saya nyari ada motor terus selanjutnya dikasih pinjam sama Pak Kiai. Motor Sianyar. Motor ini buruk. Nah, terus selanjutnya aku Pak Lurah sama bapak saya kebetulan Bansar Bagana juga. Nah, itu berangkat ke lokasi itu di bawah sih masih padam, masih terang belum mati lampu. enggak terus iya mati. Nah selanjutnya nyampe ke daerah udah mulai naik, udah di situ udah gelap. Nah, mungkin terputus aliran listriknya. Naik ke atas kan tempatnya di atas lah, naik ke atas belum nyampe ke lokasi. Nah itu ternyata rumah saudara saya sendiri, masih sepupu. Jadi aku panggil ke Novi itu almarhum itu manggilnya Bekayu kakak. Jadi kamu rumah itu udah kelongsoran pada saat kamu melihat itu? Karena gelap nggak tahu. Nah aku masuk, nah itu pohon-pohon di depan rumah, pada tumbang. Nah masuk, ya kok rumahnya udah nggak ada, benar-benar udah rata tanah.
Terus yang kakaknya itu bilang, "Iki adikku kepriwe? Novi, sabar Kang, ada yang nangain." Nah di situ namanya gunung, yang namanya sinyal Sulit. bisa. Nah saya ngupload video itu buat laporan ke PMI, laporan PMI Korea. Ya udah, tak laporan video itu terkirim jam berapa nggak tahu, terkirimnya jam berapa nggak tahu. Itu terpautnya itu sangat lama. Nah itu di situ dari Babinsa, dari kecamatan yang TNI Polri yang dari kecamatan dan terus pada nyusul ke situ, sama Destana juga yang punya sensor di bawah, sensor buat minggirin kayu-kayu dulu, karena itu puluhan kayu yang gede-gede itu tumbang semua Di atas semua. Pohon. di atas. Iya, yang salah satunya nyensor itu Mas Jipang. Nah, ini tuh kamu langsung ngabarin PMI kan? Udah ngabarin, Terus teman-teman relawan langsung berdatangan. enggak Jangan. Enggak langsung karena Sudah langsung. tadi kan terimanya di Iya. posko itu sudah selang berapa waktu karena kendala sinyal tadi. kendala sinyal juga. Di sini juga lagi minim personil karena dibagi-bagi tadi. Setelah itu bareng sama warga nginggirin puing-puing dulu yang bisa menggunakan tangan kosong. Ya, terus sekitar jam berapa kan itu, jam 10-an, jam setengah 11 BPBD datang. Setelah itu bikin DPST kan bareng sama warga juga dari BPBD yang tidak pakai APD, yang tidak menggunakan alat perlengkapan, silakan turun karena ini ring 1 berbahaya kan. Itu kan banyak paku, banyak apa dan lain sebagainya. Terus warga banyak yang turun. Terus selanjutnya sekitar jam berapa ya Mas Dipang, Basarnas datang ya? Udah 12 lewat. Jam 12-an lewat Basarnas baru datang. Terus itu BPD langsung masang mesin apa itu? Alfon itu yang Untuk spraying spray Spraying apa? tanah Tanahnya. supaya Tanah yang air Iya, ya, iya. buat nyemprot. Itu kita penanganan nyampe subuh, belum sampai subuh Jipang terus dan lain sebagainya, mungkin ada instruksi apa turun, katanya mau ambil peralatan lagi tapi nggak datang. Terus di situ saya berempat di situ yang dari PMI, khususnya saya, Dimas PNG, terus Mas kita, Irfan, nah terus satu Kang Sokori, Pak Suri ikut turun sama Ridwan, satunya lagi tetangganya dengan siapa itu? Irfan. Nah ya itu Irham. Oh, Tahu turun alam. Itu sekitar ya hampir subuh dari Basarnas. Ini kita cukupkan terlebih dahulu, akan istirahat dilanjutkan besok. Nah, besok musiknya bebas besok. Oh iya, nanti siang, nanti pagi. Jadi besok, betulnya pagi. Karena itu udah pagi. Udah subuh. Nah, sama Dimas atau sama siapa? Coba konfirmasi sama Bang Jamal, kita suruh setai atau balik kanan. Saya Bang Jamal, Bang ini yang di sini istirahat dulu, kita standby ke pulang balik kanan aja. Terus dari situ kita balik kanan. Maka sampai sini subuh udah selesai. Mau tidur, ini udah subuh ya? Ya subuh ya. Sholat dulu terus lanjut tidur. Nah tidurnya ngimpi kok lupa apa? kamu. Iya. Nanti ke Oke, jadi setelah memang ada info yang langsung naik gitu bahwa ada longsor yang di Jember Pedaguan ini yang menimpa rumah seorang ibu dan anak ya, dan ternyata itu adalah saudara kamu, turut prihatin ya, turut berduka cita gitu. Dan ini memang jadi naik ke permukaan, trending banget gitu. Terlebih memang itu benar adanya kelongsoran satu rumah itu rata sama tanah selama.
yang pada saat malam itu sudah sama sekali nggak bisa tertolong korban itu. Terus dengan upaya akhirnya relawan ikut terjun juga ya sampai malam hari itu sampai dini hari itu sampai subuh. kepulanganmu itu pun korban ibu dan anak ini belum diketemukan lagi. Kan ketemunya siang. Akhirnya teman-teman lanjut untuk penanganan di pagi hari. Waktu itu kan teman-teman pulang dulu nih, nah terus pembagian kan maksudnya si Selam juga ada PJ yang kemarin untuk apel teman-teman, KSM, terus si Holpot juga di apel pendopo dan hari pakaman itu sebenarnya jadi satu, cuman kita bagi 2 tim gitu kan. Nah kita nanganin yang itu dulu gitu loh, sambil nyari personel lagi yang untuk ke Jemur tadi, yang untuk melanjutkan apa namanya evakuasi longsor gitu. Cuman di pagi itu waktu saya juga ngikut yang di Yaino apel teman-teman relawan, nah itu Pak Musinon kebetulan juga langsung mengkoordinir teman-teman kalau kita harus kumpul di sini untuk koordinasi. Jadi sebelum menugaskan teman-teman, kita tunggu dulu nih koordinasi dari pengurus hasilnya apa dulu. Nanti saya menugaskan pagi itu juga dengan beberapa relawan yang standby, nanti nggak ada arahan yang lain gitu. Akhirnya nunggu dulu hasil koordinasi yang dari sini. Setelah itu baru kita pembagian lagi, ada yang ikut di BPBD, ada yang ke Jemur, terus ada yang ke titik lain gitu, sekalian dengan pembagian tugas staf, siapa yang kemana gitu kan, untuk dropping bantuan paling enggak untuk kerja baktinya di desa itu gitu. Karena ada beberapa titik, yang pertama ada di Kecamatan Karanganyar, kemudian ada Kecamatan Adimulyo, Kecamatan Alian, sama Kecamatan Pejagoan. Dan itu di satu kecamatan tidak hanya satu gitu. Hanya dibagi dari pengurus seperti itu. Jadi semuanya ya langsung menyebar setelah koordinasi itu. Ini yang pagi hari Mas Jipang, Mas kalian ikut evakuasi pada saat Kalau Jipang dari malam mungkin ya. Jipang dari malam. Aku kloter kedua setelah ini berangkat. Kan posisinya yang waktu banjir Karanganyar. iya banjir Karanganyar kan Beniran. udah berangkat, terus dapat info yang dari Lukulo lah. Iya, terus di apotek Lukulo ternyata udah ditanya sama BPD. Nah kita dapat info dari Pusdalop buat meluncur ke itu Watu Lawang ya itu kan. Waktu malam itu masuknya mana? Jagoan. Kita kan nggak tahu juga di situ kan, lewatnya jalan itu deket lewat rumahnya Selamat juga. Itu kanan kiri atas bawah itu sawah udah kayak lautan gitu. Terus sampai situ kan naik kan, kita belum pernah ke situ pakai Sherlock, udah tahu gitu pakai Sherlock sini agak susah-susah gimana ya. Jadi jarak berapa ratus meter Google Maps itu baru tongol gitu, nggak ngikutin terus gitu loh. Jadi ada jarak, baru ada tandanya lagi pindah-pindah gitu loh. Setelah iya dikit udah gitu kan masuk desa, udah posok banget. Kalau bilang itu posok lah, lewatin kuburan itu yang Kuburan yang itu yang atas jalan kan. Iya kan anjir serem banget ya. Aku tak lanjut kan sampai SD Jatilawang, naik dikit baru ternyata itu udah mulai dikonsumsikan sama masyarakat sekitar. Cuma belum bisa selesai karena apa ya, tanahnya itu udah lumpur banget lah. Licin. Iya, tanah lembek nanti udah campur air. Waktu itu kan di situ ada satu pohon gede, ada satu pohon. Untung aja kita bawa sensor 2. Terus nyalain sensor 1, rantainya putus, ganti sensor lagi kan, baru bisa dipotong. Iya, sampai putus satu di belakang sensornya yang biru. Udah gitu, ternyata dapat info lagi. Karena posisi informasi pertama kan cuma di situ Watu Lawang. Ternyata di perbatasan Karanganyar juga ada juga longsor. ikut bantu juga langsung ke situ. Ngeduk tanah longsor yang di situ buat lewat motor dulu sementara, karena di atas kan udah nggak ada motor. Baru kita naik lagi sekitar 15 menitan lah, perbatasan Karanganyar sama Pejagoan. Maksudnya apa itu? Lupa namanya. Dari situ turun sedikit, ternyata ada longsor, menutup jalan juga. Cuma posisinya itu yang menutup itu gede, jadi longsornya bukan longsor tanah geser kayak gini enggak, tapi kayak segundukan tapi pluk gitu loh. Ini jalan lah ya. Ini
kayak tebing aja. Jadi jatuh pluk kayak gini loh, nggak longsor. Tanah besar ya. Iya gitu loh. Jadi tanahnya tuh jadikan sama akar pohon bambu gitu loh. Nah, pohon bambunya itu untuk jalan susah. Berdua sama adib sama warga. Karena itu berjagoan tadi waktu lawang kan. Ngelewatin dulu ke sana masih aman apa enggak? Ternyata dari sana masih aman, cuma bagian sini toh. Ya lewatin bambu itu kan nginjek-nginjek keblusuk lah. Adib dituntun nang bawa popok. Orang kebalik. Aku mikir gini. Lewatin lah. Ayo, barang lewat. Aku aman aja maksudnya, aku jalan ya paling 1-2 kali lah. Adib ini kayak gini. Set. Gini ya. Ini tertuntun lagi. Allah. Lewat gitu. udah sampai situ udah dicatat semua apa ya kayak estimasi kejadiannya, terus resikonya sih nggak terlalu itu parah sih, cuma kemungkinan yang di perbatasan itu kan longsornya satu tempat cuma ada 2 tanah lah, maksudnya yang tadi tanah itu satu gunungan, yang satu lagi di bawah rumah lah, itu yang kemungkinan beresiko tuh yang di bawah rumah karena udah posisinya udah nggak dekat kandang. Kemungkinan besar kalau ya moga aja sih nggak terjadi ya, mungkin kalau hujan deras lagi terlalu banyak ya akan beresiko. Kalau mas kalian ikut saya juga sama? Enggak, atau saya di daerah lain? saya yang bencana itu Ya. itu malamnya baru pulang dari Bali. Iya. Itu cuma ikut apa? Ada informasi ini yang orang kepleset lagi benerin genteng. Iya. Di mana? Di Candi Mulyo. Dekat Yang kena dekatnya. listrik bukan? Bukan. Kan besok. Itu yang tangganya Pak Irawan. Dekatlah sama rumahnya Pak Irawan. Itu jam berapa ya? Kan itu hujan dari sebelum maghrib apa ya? Dari jam 3 sore. Iya, dari jam 3 sore malah. Itu sampai jam berapa gitu. Itu udah agak terang, masih gerimis gitu. Ada telepon dari Pak Irawan, itu relawan minta ambulan buat nganter ke RS Permata Medika. Itu terus ke sana langsung ya kondisinya gitu sih, kasihan banget. Ya, sadar. Belum sempat istirahat ya. Belum. Dari Bali baru Iya. datang bro, langsung Dari Bali. Bawa pasien lagi. langsung bawa Iya, pasien langsung lagi. bawa pasien lagi itu. Langsung bawa ke Permata Medika, habis itu yang lain kan udah selesai terus balik ke markas lagi. Yang lain pada siap-siap mau berangkat yang ini bencana-bencana gitu. Kamu sampai tidur. Enggak. Iya sih ya. Terus tahunya nih. Udah Bentar doang ya. dikasih arahan sama Bang Jamal suruh udah nggak usah ikut, suruh istirahat aja dulu sama Pak Dayat itu. Itu dari Bali dari hari apa ya? 3 hari ya, dari Kamis, Jumat, Sabtu. Karena 3 hari perjalanan juga nggak berhenti gitu, Iya. jadinya Darat. ya nanti kemarin juga sudah pada sileran beredar gitu ya. Udah sekarang istirahat dulu, mandi istirahat. Nah karena pasti juga akan capek sekali nek Iya. misal ikut lanjut gitu. Jadi Ya sebenarnya pengen ikut, cuma kondisi fisik nggak iya, memungkinkan. fisiknya udah pada sendelap-senderup. Oh, bices ya. Iya. Ternyata banyak banget ya yang dilakukan oleh relawan kayak gitu. Iya, serba-serbi. Ya pasien, ya bukan pasien. Ya bencananya pun macam-macam gitu ya. Ya ada longsor, ada banjir, terus ada orang yang tertimpa pohon mungkin. Nah itu di cuaca yang seperti ini. Cuacanya memang dari kemarin saya lihatnya agak ekstrim sih. Ya anginnya ya nggak main-main gitu loh. Ribut ya. Tapi Ya, anginnya gitu. kayaknya ekstrimnya di daerah Kebumen loh. Saya perjalanan dari Kebumen ke Bali itu nggak hujan sama sekali, cuma pulangnya gerimis rintik-rintik ya nggak deras sih. Itu pulangnya. Daerah Bali nggak kena hujan ya. Waktu itu enggak, cuma pas pulangnya. Ada rasa mungkin. Itu sih, Ini jadi banyak banget ya. Bu. iya harapannya ya Kebumen aman lah ya, jangan Ya,
waspada tetap ya siaga. Siap-siaga tetap sih, cuman jangan ada bencana gitu. Kalau Doanya paginya gitu, iya doanya jangan ada gitu. bencana. Intinya jangan diborong lah ya semuanya jadi satu. Banjir, longsor, Jangan diborong kan. tumbang. Tapi teman-teman jujur ya, pas waktu semalam aku ngedit gue agak berpikir kenapa tuh Bang? Ya ternyata banyak sekali penanganan yang dilakukan oleh teman-teman relawan gitu. Aku ngedit tuh sampai nangis loh video itu. Apalagi bener yang isunya bukan isunya lagi, memang kebenarannya pada saat longsor jemput Pejagoan itu memang seorang ibu dan anak yang ditemukan dalam keadaan merangkul. Iya. Pelukan. Belum jadi ibu, cuman rasanya ya Allah gitu ya. Itu memang bener keadaannya kayak gitu teman-teman menurut info di lapangan gitu. Ini sih karena banyak. Info seperti itu juga. Yang aku terima info itu jarak dari mereka terkena longsor sama yang ditemukan itu 10 meter sudah bergesernya kayak gitu. Posisinya tapi nggak ini ya, nggak tahu pasti dia posisinya di kamar atau di bagian ruang tamunya gitu. Itu Kita nggak dapat pengalaman. Kalau videonya pas itu evakuasinya itu malah mereka itu di bawah batu besar. oh yang batu yang itu kan ada 2 batu yang gede banget itu. Berarti di situ. Di batu ya mungkin diameter berapa ya, sekitar ya 1 meteran lah, 1 meteran lebih itu di sebelah korban pas. Ya memang keterangannya dari anggota BPBD juga kondisi salah satu korban kakinya itu juga dia memang patah memang ya patah tulangnya dalamnya gitu. Cuman masih Nah, itu yang nggak Nah, tahu itu pasti gitu. kurang. Ya mungkin ketimpa itu ya posisinya. tentang material itu longsor. Iya. Untuk kondisinya memang pas kita sampai sana kan memang lagi disucikan ya, lagi dimandikan. Memang saya lihat bagian bawahnya itu memang sudah apa ya, memang lebam semua lah. Hampir Ya seluruh mungkin bagian tertimpa apa ya, Puing-puing, benda-benda ya. gitu ya. Material. Apalagi itu kan rumah kan dia rumah berdiri gini ya. Ini sebenarnya nggak ada gitu loh. Udah benar-benar hilang gitu loh, hilang karena ya itu apa tanah yang dari atas tuh ambles gitu loh. Berjalan, Terus gitu ya, berjalan. Berjalan. Nah itu keterangan orang dari peluknya Beda. Itu bukannya kayak gitu. kalau keterangan dari itu kan di situ ada 3 rumah yang terjejeran, 4 sama musola. Nah paling barat itu musola, terus ada rumah, Iya. terus rumah itu yang terkena longsor, terus sebelah timurnya lagi ada rumah. Oh di rumah lagi itu sebenarnya. Ada Berarti yang hilang berarti 2 rumah itu. 1 rumah yang tengah, yang tengah. kan ada space tuh. Oh iya. Nah sebelah timur itu ada 1 rumah, terus tengah itu yang tertimpa. Nah dari yang sebelah baratnya itu kan kisaran kan datangnya ya mungkin berapa 5 meter atau berapa meter lah dari rumah yang paling barat. Itu lagi makan terus dengar ada suara gemuruh, terus sambil bawa makan keluar lihat pohon berjalan turun. Ada tiumbok. Berarti itu pas posisi geser itu yang sebelah rumah itu lihat gitu. Lihat yang Berarti ada saksi matanya langsung. ada ya? saksi matanya. Dan itu yang di dalam rumah nggak tahu gitu ya, nih ada Ya, gemuruh itu mau meninggal. ya nggak tahu, kalau tahu mungkin udah dikosongkan rumahnya. Ya maksudnya pas posisi ada suara itu loh langsung buru-buru keluar kan itu masih habis isak namanya. Bisa. Posisi mati listrik ya? Udah mati. Belum ya? Kurang paham. Tapi yang mati hanya di daerah atas sih, mungkin untuk pengondisian itu. Kalau yang di bawah itu masih nyala. Ya sampai lihat ini kan kayaknya belum mati listrik sampai itu. Oh iya. Karena longsornya juga bukan daya kena listrik, ada kabel di situ. Pas. Berjalan. Orang terbelum. Enggak Nah, melompat kan modelnya. Gimana teman-teman kalau melihat kayak gitu apa sih yang ada di hati kalian yang bisa terketuk banget gitu? Apalagi ini jenazah tuh ibu sama anak kayak gitu ya. Kalau tadi sih walaupun
katanya udah terharu malah berbuat jalan ini masih saudara itu apa nenek saya sama kakeknya si Mbak Novi ini itu kakak beradik jadi masih berikan tunggal buyut gitu ya yang buat sampai situ ya mau ya tetap ya udah sih macam udah namanya bencana Ya, kembali lagi lah Mbak. Ya memang kalau kita ya pas evakuasi bilang kadang sama Jajal sama Jajal naik keluarganya dia naik. Gimana rasanya itu evakuasi di dalam pas yang di Panjatan itu juga semua pada ngungsi di dalam di atas meja ada air gini dinginan ada balita juga nangis segala macam kita ikut merasakan apalagi saya pribadi kan punya adik kecil gitu kan nek memang itu terjadi sama saya ya bagaimana rasanya apalagi yang dijemur gitu kan sampai kabarnya anak sama ibu saya itu sampai meninggal kan wah ya tetap gimana lah makanya kayak saya sendiri walaupun udah 2 hari baratnya nggak pulang sampai baju saya pinjam punya pacar baju celana saya pinjam sampai gatal sampai mungkin nggak bikin mandi ya saya mandi memang pas dari itu saya nggak mandi sehari itu sampai malamnya itu saya nggak mandi gitu. Ya sampai pinjam gitu kan mau pulang ya walaupun saya ada hajat juga di rumah di WA saya suruh pulang suruh ini tapi ya saya ngabari sih orang tua lagi evakuasi ini ya memang pesannya ya yang penting hati-hati lah gitu kan memang kita tujuannya itu memang manusia gitu satu tadi belum staff belum menginformasikan tapi ada permintaan kita berangkat ya pengennya memang kita tetap siaga ya tetap siaga harapannya memang jangan sampai ada kejadian lagi toh yang penting kita tetap siaga dan memang saya pribadi monggo dari setiap instansi terutama PMI untuk memaksimalkan relawannya Mbak, terutama yang di NTDP kemarin. Soalnya kan kayak saya pribadi belum pernah apa sih pelatihan kalau terjadi bencana segala macam. Nah, akhirnya kan saya evakuasi secara kemanusiaan saja. Mana yang perlu utamakan gitu kan. Monggo dimaksimalkan lagi lah untuk pelatihan terkait manajemen tanggap darurat bencana itu, terutama di kemanusiaannya juga itu yang kemarin baru mengikuti lah. Intinya kita bisa gerak, bisa obah, tapi yaitu yang tadi bilang sama Selamat, kita mau evakuasi, kita di wilayah ring 1, bagaimana sih kita bisa safety juga, jangan sampai kita membantu, malah kita nanti yang dibantu, itu kan malah repot. Kayak adil kan korban gitu kan. Iya, ya intinya seperti itulah rasanya ya sedih lah. Yang lagi banjir aja Mbak, saya nitip HP di situ, saya masuk ke rumah udah pada barang-barangnya dinaikin ini segala macam terus anaknya pada dipeluk dibawa ke tempat aman banyak yang ngungsi sendiri-sendiri. Lagi banjirnya mungkin tinggi ya. Tinggi. Saya dulu sebelum pindah rumah kan juga rumah saya ikut banjiran gitu ya kan pinggir sungai itu ya naikin barang itu yang di pinggir sungai dulu kan setiap banjir saya ikut banjir itu banjiran gitu. Nah itu ya repot juga itu gawean di Udah pernah jadi korban ya. Jadi bisa merasakan. Iya, apalagi juga punya anak kecil juga kan ya Allah melas gitu karena saya juga masih punya anak kecil-kecil kan gitu kan jadi ya apa ya ngerasakan gitu loh apalagi mungkin keluarganya yang tadi dia manggil Novi kebetulan nah ya mungkin merasa sangat kehilangan apalagi juga masih adiknya ya posisinya kakak adiknya sebelah rumahnya itu kakaknya berarti bukan itu rumahnya berjauhan berjauhan makanya pas itu udah selang waktu ya, udah waktu lama makanya sekitar setelah Isya, nah itu saya ke situ itu sudah jam 8 lebih bareng sama kakaknya itu jam 8 lebih Rumahnya udah nggak ada yang punya udah hilang apalagi yang kayak gitu Mbak sebenarnya tadi ada rumah terus nggak ada rumah yang lagi rumahnya dalam aja sampai nggak mikir barang berharganya gitu yang penting nyelamatin anaknya yang penting nyelamatin itu yang di Panjatan juga kakek nenek itu juga suami istri kan itu sampai yang dibawa itu cuma HP tok HP itu untuk minta pertolongan udah bilang Mas itu
situ ada lemari perhiasan, tenda. Sampai nggak mikir sampai ke situ. Soalnya harus itu dari depan sih ya, dari Sampai depan. mau evakuasi pun sulit. Mau evakuasi sulit, gerbang nggak bisa ditutup. Gerobak nutupin Iya, gerobak nutupin pintu. apa, terus tembok yang depan Iya. juga jatuh. Harusnya Gitu terus banget ya. kan. Terus banget. soalnya cuma 25 meter dari 25 meter. tanggul yang jebol itu, dari rumah sama yang jebol. malah lebih kencang, jaraknya lumayan jauh daripada dekat, Mbak. Karena arus baru keluar kan nggak terlalu kencang ya. Kalau udah jauh lebih tambah kencang gitu. Ya itu Banjir bandang. iya, Iya. ya udah nyebrang. Bismillah aja lah kita sama teman-teman yang dibantu warga. Terakhir teman-teman buat closing statement, kasih semangat buat teman-teman relawan yang lain. Mungkin kita masih belum tergugah relawannya sudah katakan mau siapa yang berbicara, silahkan. Dari Fajar, Jepang Jepang dulu, buat atau kalian kalian. atau telepon Selamat. Ya, Sesuai urutan. Pas. Untuk teman-teman relawan yang lain, ayo mari kita bersamalah kita membangun PMI yang baik, juga teman-teman relawan yang bertanggap bencana juga. Jangan diminta dulu untuk merapat, tapi kita kepedulian kita sesama makhluk hidup untuk saling mengayomi lah, seperti itu. ada tambahan Mas kalian? Boleh? Ya apa ya intinya jadi relawan itu yang semangat lah, maksudnya apa nggak terlalu pilih-pilih, misalnya maunya itu naik bencana yang ringan apa gimana gitu. Misal ya intinya apapun apa ya apapun yang perlu dibantu ya bantu gitu, tetap semangat lah, berjuang kemanusiaan kok. Kata Pak Sabar yang di video kan, kami siap bantu. Siapa mau menambahkan? Apa ya? Ya mungkin kita kan sudah mungkin banyak yang diklat ataupun orientasi udah dilatih kayak gitu ya, seenggaknya dipraktekkan agak cuma ilmunya dibenar sendiri. Nah, Mohon kata semangat dari kamu selama 2 hari ini. Selama 2 hari nggak mandi Ya gini Mbak, yang pertama ya Mbak, kadang saya bingung. Dulu pas waktu angin kencang dulu yang sempat banyak pohon tumbang Mbak. Malam itu sampai kakak saya kan pas itu nikah sir ya, itu juga saya cerita. Sampai saya nggak pulang, ada hajat di rumah. Ini juga mau hajat, nikahan resmi saya, resmi kakak saya juga besok. Cuman kan hari Senin besok kan. Nah, memang kadang saya bingung kalau di rumah ya hormatin acara keluarga, tapi di sini kadang saya mau pulang juga kalau bencana kan nggak cuma butuh kayak PP cuma 2 orang cukup, itu enggak, tetap butuhnya kan banyak yang di bawah yang nanti standby dimakan juga, kalau markas kosong juga bingung Bang Jamal juga kan. Nah itu memang saya bingung. Nek, ayolah dari teman-teman, walaupun itu dari unsur relawan atau di luar relawan, kalau memang ada kebencanaan ya merapat lah gitu kan. Ya memang saya kadang bilang Nek memang butuh, kan ada di grup ada Nek butuh saya merapat gitu kan. Nek saya udah siap-siap merapat. Memang dibutuhkan kalau dari sini ya di samping itu rumah saya kan dekat. Cuman ya memang itu tadi urusan pribadi sama yang di rumah itu juga bukan pribadi ya, dan keluarga itu juga utama juga gitu kan. Tapi memang saya pentingkan yang lebih utama lagi di kemanusiaan. Kalau di rumah kan udah banyak juga yang bantu lah. Monggo di niatnya untuk membantu, dan ya insya Allah contoh kayak kemarin saya pulang juga dari orang tua, alhamdulillah. Ini sebelum saya pergi tadi di rumah lagi benerin ya, saya bilang Mbak Afifah, ntar Mbak saya telat lagi benerin talang yang rusak gitu ya. Saya pulang, saya pergi, saya juga nggak, alhamdulillah orang tua lihat juga, dan 2 hari kemarin nggak pulang, nggak komen gitu. Yang penting udah seperti semadang, terus hati-hati di jalan. Yang penting kalau bagaimana kita
jujur ke keluarga kita sedang apa di luar, lagi penanganan ini, yang penting kita informasikan dulu ke keluarga, ngabarin dulu. Kalau beberapa teman kita atau keluarga kita sudah menyemangati kita dalam gerak di kemanusiaan, insya Allah lebih nyaman lah. Saya sendiri itu lebih nyaman, apalagi ya masih kita free semua kan ya, jangan sampai kepentingan sendiri, apalagi kejadian malam minggu loh ya. Sampai ada kata ngomong lagi malam itu, itu sampai saya bilang juga kayak itu, sampai ini Bang Jamal nggak ke markas, nggak ke posko, yakin tak mau main, karena itu yang bertanggung jawab gitu loh Mbak. Saya sampai bilang gitu sama Fajar sama Dedang, ya yang bertanggung jawab. Kita sebagai relawan aja juga tetap itu loh. Makanya kayak kemarin pas ngaji bareng relawan itu ya, saya mau sedikit ini untuk pembelaan untuk relawan ya. Itu kalau dibandingkan dari staf samaran itu kadang juga lebih mulia relawan itu. Itu di beberapa tempat gitu. Iya. Iya. Asalkan yang penting relawan itu berjalan sesuai dengan aturannya masing-masing instansi begitu. Kalau jalan sendiri-sendiri ya kurang bener lah. Memanfaatkan ini, memanfaatkan itu, tujuannya memang itu. Kemanusiaan, PMI siap bantu lah. Intinya seperti itu. Wah, ya, sedikit banyak. Babak memang benar-benar jujur ya. Iya. Terakhir selamat tutup podcast ini karena sudah sedih banget. Silakan tutup podcast ini. Ini tutup beneran. Iya. Ya tutup ya closing ini kali ini. Masih sama sih kayak teman-teman yang lain, intinya untuk yang lain yang jiwanya masih tidur, ayolah bangun bersama, kita tuntaskan misi kemanusiaan bersama. Siap, jiwanya bangun ya Pak. Ya, Pak. Siap, terima kasih teman-teman relawan yang sudah bertugas selama kebencanaan kemarin. Semoga sehat selalu. Amin. Semoga senantiasa Allah memberikan takdir baik dan berkelanjutan kebermanfaatan bagi kita bersama. Terima kasih, sehat-sehat selalu, semangat terus. Selamat, ada Holkon, ada kalian, ada Fajar dan ada Jipang. Semoga jalan kalian selalu lurus dalam kebaikan. Terima kasih. Jalan sui. Terakhir buat Kelas 9 kita PMI Kebumen keren gitu ya. PMI Kabupaten Kebumen